Kenapa orang Kristen kalau jadi mualaf kayak si Felix Xiao, kayak si Dobitan, kayak si Kainama dan kawan-kawan, kenapa mereka tuh jadi mualaf bukan tambah pinter, malah jadi pada bego? Tuduhan Anda makin bego setelah masuk Islam atau mu'alaf itu bukan sekedar catat logika hemat kami, tapi mohon maaf, memalukan secara intelektual. Sejak kalimat pertama yang Anda bangun tadi, ini nadanya bukan argumen, tapi emosional. Dalam logika filsafat, ini disebut ad hominem fallacy, menyerang pribadi karena tidak mampu menyerang gagasan. Sekarang kami tanya dengan lugas. Coba Mas Permadi, gagasan apa yang sebenarnya sudah Anda bantah kepada para mu'alaf yang Anda tadi sebutkan, sehingga Anda mengatakan para mu'alaf itu bego? Jawabannya ya nihil, kosong, tidak ada dan nol besar. Para mu'alaf itu yang Anda tadi di awal sebutkan, mereka menyampaikan kesimpulan rasional hasil pemikiran mereka, hasil membaca, hasil membandingkan dan menguji keyakinan secara sadar. Tapi karena kesimpulan itu tidak sesuai dengan selera Anda, maka kepribadian seseoranglah yang diserang. Ini hemat saya bukan kritik, tapi ini adalah kepanikan intelektual. Jadi logika buruknya begini: selama seseorang berpikir dan hasilnya sesuai dengan agenda atau tujuan orang ini, Pak Permadi, maka ia akan dipuji dengan cerdas. Begitu berpikir dan hasilnya mengarah kepada Islam atau menjadi mu'alaf, mendadak ia dicap bego. Menarik bukan? Kalau ini disebut rasionalitas, maka standarnya bukan kebenaran, tapi egoisme dan emosionalisme. Pokoknya ketika akal berpikir bebas dengan cara liberalisme, pluralisme, dan lain sebagainya, maka orang ini akan dilulukan. Begitu akal berhenti di Islam dan membela agama Islam, akal itu dikatakan rusak, bego. Nauzubillahi min dzalik. Pak Permadi, mayoritas mu'alaf justru bukan masuk Islam karena mimpi, bukan karena halusinasi, dan bukan pula karena sugesti kosong, sebagaimana yang Anda tuduhkan tadi, bego. Nauzubillah. Narasi itu murahan dan ciri malas berpikir. Fakta dasarnya jelas. Mereka yang Anda sebutkan tadi itu masuk Islam lewat proses intelektual, mempelajari, membandingkan, menguji, lalu mengambil kesimpulan yang sadar. Mereka membaca teks, menimbang argumen-argumen yang ada, mengadu konsistensi ajaran, dan menguji rasionalitas keyakinan. Orang yang seperti ini bukan tindakan orang kehilangan akal, tapi ciri orang yang menggunakan akalnya sampai tuntas. Justru tuduhan bego setelah masuk Islam muncul dari pihak yang tidak mau atau tidak mampu membantah proses itu secara rasional. Kalau mu'alaf disebut bego, maka logikanya sederhana. Berpikir kritis atau menganalisis, membandingkan, menyimpulkan, itu semua sekarang dianggap kebodohan, kata Mas Permadi. Maka yang dipatut dipertanyakan bukan kecerdasan para mu'alaf, melainkan standar berpikir para penuduh seperti Mas Permadi Arya ini. Dan supaya tuduhan mu'alaf ini makin bego, ya, itu hemat kami kita akan tampilkan saja, dan kita akan tampilkan data. Banyak ilmuwan, akademis, dan pemikir kelas dunia masuk Islam bukan karena mimpi, bukan karena halusinasi, tapi karena rasionalitas dan konsistensi dan kekuatan argumen tentunya. Beberapa contohnya misalkan, ini tidak bisa dianggap sepele. Maurice dari Prancis, ahli bedah yang masuk Islam setelah meneliti jasad Fir'aun. Kemudian ada Jacques Javes, Prancis, ahli oceanografi yang menemukan bahwa lapisan air tawar dan asin itu tidak bercampur di laut. Kemudian ada Kate Moore, Kanada, ahli anatomi dan embriologi yang terkesan dengan akurasi deskripsi perkembangan janin dalam Al-Quran. Ada juga Dr. Fidelma dari AS, ahli saraf yang menemukan manfaat medis sujud, yaitu meningkatkan aliran darah ke otak. Ada juga Jeffrey Lang, AS, ahli matematika yang masuk Islam setelah mempelajari bukti kebenaran Tuhan dalam Al-Quran. Ada juga Henry, Amerika Serikat, ilmuwan Harvard, penemu obat sel induk yang memeluk Islam saat Ramadan. Pertanyaannya, apakah Anda akan mengatakan bahwa mereka itu bego? Profesor itu bego? Peneliti itu bego? Apa jangan-jangan daging babi itu punya nutrisi yang bagus buat otak ya? Karena semenjak mereka jadi mu'alaf, mereka stop makan babi, kecerdasan mereka jadi menurun. Ini adalah argumen paling naif. Kalau kecerdasan ditentukan oleh makan babi, maka umat Yahudi yang Anda lukan itu ribuan tahun lalu harusnya kolaps IQ-nya dan bodoh akalnya. Para ilmuwan muslim, bahkan Rasulullah tidak makan babi. Apakah Anda akan menyatakan hal yang sama? Nauzubillah. Dan satu lagi, babi mestinya jadi hewan paling jenius di planet ini. Faktanya, nol.
buktinya nol, datanya juga nol. Tidak ada satupun peneliti ilmiah yang menyimpulkan menghindari daging babi menurunkan kecerdasan manusia. Yang ada justru sebaliknya, kecerdasan ditentukan oleh otak, pendidikan, nutrisi seimbang, dan proses berpikir, bukan oleh satu jenis daging tertentu. Nah, jadi logika tuduhan ini adalah sebodoh seperti ini ya, ikhwah. Makan babi itu pintar, tidak makan babi itu bego. Kalau begitu, maka dokter jantung yang menghindari daging merah harusnya makin bego atau bodoh. Atlet vegan harusnya amnesia di lapangan. Nyatanya tidak seperti itu. Jadi mari jujur dan berhenti pura-pura rasional. Ini bukan soal nutrisi, ini soal kebencian yang Anda cari selama ini. Ketika seorang tidak bisa menyerang akidah, tidak mampu membantah argumen, tidak sanggup menandingi proses berpikir, maka yang diserang adalah, ya kita tahu sendiri ya ikhwah, menu makanan orang yang tak beriman malah dijadikan dasar kecerdasan seseorang atau tidak cerdasnya seseorang. Bahkan ini lebih ekstrimnya lagi, kalau misalkan Anda mengukur kecerdasan dengan memakan babi, bagaimana yang hemat kami katanya keluarga Anda itu banyak yang muslim, keluarga Anda itu banyak yang muslimah. Pertanyaannya kemudian, apakah Anda berkenan dan Anda rela ataupun Anda setuju ketika mereka yang tidak makan daging babi dikatakan bego? Tapi hemat kami, saya tidak setuju begitu ya, karena kalau misalkan itu dipandang seperti itu, ini sangat bertolak belakang dan ini sangat kontra dari penelitian-penelitian yang ada. Tetapi ya hemat kami, ini balik lagi karena ada kebencian dalam hatinya, emosionalnya begitu sangat tinggi kepada para mu'alaf. Ya harusnya Bang Arya ini, kalau misalkan Anda ingin mengkoreksi para mu'alaf, sampaikan apa yang akan dikoreksi oleh Anda. Ini malah dengan sentimen seperti itu mengatakan bego dan sebagainya, ini kan bukan akademis, justru ini menandakan pendidikan Anda seperti itu. Maka kami di sini sampaikan bahwa para mu'alaf itu justru kebanyakan mereka bukan melalui mimpi masuk Islam, karena berpikir, proses membandingkan, proses menemukan kebenaran dengan memaksimalkan akal mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu dalam Al-Qur'an yang seringkali Allah Subhanahu wa taala nyatakan agar manusia itu memaksimalkan pikirannya, agar manusia menggunakan akalnya, otaknya, agar kemudian menemukan kebenaran? Bukankah itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim? Sehingga para mu'alaf ini pantas mereka masuk Islam seperti ilmuwan, kemudian doktor, ahli bedah dan lain sebagainya. Mereka masuk Islam karena mereka menggunakan akalnya, salah satunya. Kemudian yang kedua, mereka ini membuka hati pikirannya dan tidak menutup diri daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi? Alhamdulillah bi qudratihi wa iradatihi, mereka masuk Islam, masuk di dalam ajaran yang Allah ridhoi. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bisa menjawab pernyataan dari Mas Permadi Arya. Semoga Allah berikan hidayah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.